Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners. Halo Tribuners, selamat sore. Hari ini Anda kembali menyaksikan program Ngobrol Virtual di mana episode kali ini pada Sabtu 13 Desember 2021 dan bersama saya Kinan Aulia. Tentunya kita akan menghadirkan narasumber yang asik dan juga memiliki potensi-potensi yang pada saat ini akan kita gali ilmunya dan juga akan sharing bersama kita pada sore hari ini. Di mana pada sore hari ini narasumber kita berasal dari Baru, dan tentu saja sebelum kita berkenalan dengan narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita juga di program Ngobrol Virtual pada sore hari ini ada Kak Rashid Rida SH. Halo, selamat sore Kak Rashid. Siap Kak, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabar Kak pada sore hari ini? Ya, alhamdulillah baik, insyaallah. Alhamdulillah baik, Di. Baik Kak. Nah, baik Tribuners, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi bersama dengan Kak Rashid di obrolan kita ke depannya, di mana kita ketahui bahwa di Kabupaten Baru, sesuai tema kita pada hari ini, dalam memaksimalkan potensi para pelaku usaha dan memudahkan segala macam bentuk aktivitas keseharian, telah hadir teknologi informasi, sebuah aplikasi yang berisi ragam informasi, produk, makanan, pakaian, bahkan elektronik, dan juga kesehatan maupun jasa nih ya. Seluruhnya dapat terkoneksi dalam satu aplikasi, bahkan dapat diunduh di Play Store secara gratis. Nah, apalagi jika bukan Atausil, aplikasi ojol karya anak baru. Sesuai tema kita pada hari ini, mengenal Atausil, aplikasi ojol karya anak baru. Namun sebelum kita berbincang lebih banyak lagi, tak kenal maka tak sayang nih Kak. Untuk itu saya akan membacakan CV dari narsum kita pada hari ini, di mana nama lengkap Rashid Rida SH, tempat tanggal lahir Nunukan 5 Juli 1995. Riwayat pendidikan SD Negeri 7 Nunukan pada tahun 2001, SMP MTSPA DDI Mangkoso 2007, SMA MAPA DDI Mangkoso pada 2010, S1 menyelesaikan di STAI DDI Mangkoso 2013, S2 IAIN Parepare 2018, dan sampai sekarang ya Kak, gimana S2-nya ini sementara selesai atau gimana Kak? Udah selesai atau sementara nyusun nih? Belum, selesai sementara dalam proses pengerjaan ini. Wah, kita doakan tesisnya cepat selesai ya Kak ya. Cepat insyaallah. Cepat menyandang gelar magister. Dan tentu saja pekerjaannya sebagai owner aplikasi Atausil dan owner kampung santri. Dan tentu saja narasumber kita pada hari ini adalah santri, merupakan anak pondok, tapi bisa berkarya menghasilkan teknologi informasi, khususnya di Kabupaten Baru yang sangat diapresiasi oleh masyarakat di sana dan tentu saja oleh pemerintah setempat juga. Nah, pada kesempatan kali ini, kita sebelum berlanjut lagi, ternyata Kak Rashid ini memiliki moto, di mana ketika kau merasa di atas, sejatinya bukan engkau yang di atas, nama tempat bermain yang di bawah. Wow, dari motonya saja ini kayaknya benar-benar bisa kita ambil banyak ilmu nih dari beliau sebenarnya. Dengan pencapaian saat ini tapi masih memegang teguh bahwa ketika di atas, sejatinya kita masih belum di atas. Keren sekali ya Tribuners. Untuk itu tanpa berlama-lama sebenarnya kita mau tahu sih kenapa nama Atausil ini digunakan untuk program teknologi informasi yang Kak Rashid buat. Apakah apakah ada nama brand lain yang disiapkan sebelum Atausil ini? Silakan Kak bercerita sedikit. Oh ya, siap, terima kasih. Kenapa kami menggunakan nama Atausil? Tentu ada beberapa pertimbangan yang sangat mendalam dalam proses pemilihannya ini. Ada juga dulu sempat mengopsikan teman-teman mengatakan
ojek tas gitu, ada yang katakan driver kini begitu. Iya. Tetapi segala hal yang perlu kita kaji dalam pembuatan nama brand tentu tidak bisa terpisahkan dari latar belakang di mana kita berada. Misal hal-hal yang perlu kita tinjau dalam penggunaan nama brand dan memilih nama brand. Satu, kita akan melihat dari latar belakang sosiologi kita, dan ternyata pas kami perhatikan dan kami diskusikan kepada teman-teman, secara sosiologi kita ini berada di ruang lingkup pesantren. Kemudian baru juga dikenal sebagai kota santri, sehingga secara sosiologi kami berupaya bagaimana menggunakan identitas yang tidak jauh daripada ini. Makanya kami memilih nama At-Tausil sebagai nama brand yang kami gunakan dalam pendirian startup ini. Itu kan namanya. Iya, baik Kak Rashid. Nah, untuk At-Tausil sendiri ini, atau bisa dibilang dengan penghubung ya, merupakan salah satu teknologi startup pertama di Kabupaten Baru. Sebenarnya aplikasi ini kapan pertama kali beroperasi dan di mana dioperasikannya, Kak? Boleh cerita sedikit? Oh iya, sebagaimana Kak katakan tadi, At-Tausil benar artinya menghubungkan atau menyambungkan. Jadi kita berupaya bagaimana setiap hal yang menyambungkan atau menghubungkan sesuatu itu disebut dengan At-Tausil. Mengadopsi istilah ini dengan harapan bagaimana kita bisa menghubungkan kebutuhan transaksi masyarakat sehingga bisa lebih memudahkan aktivitas kesehariannya itu. Berkaitan dengan pertanyaan kakak tadi, kapan pertama kali aplikasi ini beroperasi? Dan alhamdulillah aplikasi ini beroperasi pada 12 Januari tahun 2021. Ya, tinggal menghitung hari mulai dari sini sudah menuju 1 tahun pengoperasiannya, alhamdulillah. Berarti sudah hampir setahun ya, Kak ya? Nanti ya, Januari 2022 sudah anniversary yang ke 1 tahun nih. Oke, baik. Nah, sejauh ini sebenarnya untuk jumlah pengguna atau Tausil yang telah mendownload aplikasi Tausil ini, sejauh ini sudah berapa nih Kak datanya? Dalam database kami, bulan Desember ini sudah sampai 4.000 pengguna aplikasi Tausil. Termaktub di dalamnya mitra, driver, dan pengguna itu sendiri. Sudah ada 4.000 lebih. Tapi untuk At-Tausil sendiri ini apakah memang masih dalam platform Play Store atau nanti kedepannya akan disiapkan di platform-platform lain, Kak? Ya, untuk saat ini hanya support untuk HP Android yang hanya bisa didapatkan di Play Store, dan insya Allah pasti ada upaya lebih bagaimana kedepannya bisa support juga di HP iPhone sehingga tersedia dan dapat dimiliki melalui App Store itu sendiri, Kak. Oke. Insya Allah. Iya, ya, baik. Sebenarnya untuk Kak Rashid sendiri nih ya, sebagai pendiri At-Tausil, sebenarnya inspirasi apa sih Kak yang melatar belakangi Kakak sehingga mau menghadirkan salah satu teknologi informasi yang ini menjadi salah satu teknologi informasi yang startup di Baru, dan mungkin ini satu-satunya ya Kak ya di Baru. Itu apa sih Kak inspirasinya, kenapa mau menghadirkan ini? Ya, alhamdulillah inspirasi yang melatar belakangi kenapa aplikasi ini sehingga bisa menyandang titel tersebut, karena ketika kita ingin melihat esensinya secara tidak langsung kita akan pahami bahwasannya nilai seseorang sarjana itu bukan yang ada pada ijazah, bukan pula yang berada di belakang nama itu, akan tetapi nilai yang ada pada seharusnya sarjana yang apa yang bisa diberikan oleh bangsa ini, bukan terkait apa yang kita dapatkan, akan tetapi berkaitan dengan apa yang kita berikan. Kami gelisah dalam kegelisahan yang sangat amat melihat status kami yang katanya SH, SPD, akan tapi tidak bisa memberikan apapun itu. Keresahan-keresahan inilah yang melatar belakangi sehingga kami mencoba mencari permasalahan yang ada di daerah kita, kemudian mencarikan solusi. Permasalahan yang kami dapati di lapangan adalah dikarenakan para pelaku usaha UMKM itu tidak memiliki standarisasi langsung untuk mempromosikan produknya.
Sehingga Ya. kami berupaya bagaimana bisa mengakomodir ini barang. Karena teman-teman pelaku usaha UMKM gitu kan, ketika kita ingin saksikan mereka kebanyakan hanya ngepost di daerah, di WA misalnya WA grup, Ya. atau bisa juga di Facebook yang ketika kita lihat di WA memiliki keterbatasan yang sangat amat. Misalnya ketika di grup kan ada pembatasan member 200 berapa ya? 257 pengguna. Walaupun kita buat grup 1, 2, 3, tentu saja tidak bisa maksimal dikarenakan yang berada di grup 1 beda dengan yang ada di grup 2 dan 3. Ini kan permasalahan. Sehingga kita harus mencarikan solusi. Belum lagi perihal teman-teman yang posting produknya di grup yang dimaksud secara tidak langsung ketika dia up di detik sekarang kurang dari 1 menit itu sudah tenggelam. Ini kan permasalahan sekali lagi. Kita berupaya untuk mencari solusinya. Apa kira-kira tawaran kita? Belum lagi setelah kita up makanan pada detik ini, sekian menit selanjutnya ada yang sepatu, ada yang jam, ada yang misalnya pakaian dan lain sebagainya, sehingga tidak tersistematis. Olehnya itu melihat keadaan yang seperti ini, sehingga promosi teman-teman UMKM tidak maksimal. Jadi kami berupaya bagaimana ketika melihat permasalahan beberapa poin yang tadi, menghadirkan suatu aplikasi, suatu startup yang di dalamnya bisa mengakomodir segala hal tanpa ada permasalahan sebagaimana yang tadi terjadi. Saya lihatnya seperti itu, Kak. Tapi saya sangat Sehingga tertarik. hasil dari produk juga bisa maksimal. Ya, tapi saya sangat tertarik sekali tadi dengan apa yang Kak Rashid sampaikan di awal, bahwa sebenarnya ini berawal dari keresahan-keresahan, di mana sebenarnya apa sih yang bisa kita tunjukkan kebermanfaatan kita Iya, di Caca. tengah-tengah masyarakat, bukan hanya berdasarkan IPK tinggi, tapi setelah kita sarjana sebenarnya keberadaan kita bagaimana caranya biar dapat pengakuan dari masyarakat dengan cara berkarya seperti yang dilakukan oleh Ya, Kak Rashid. seperti Tapi itu. sebenarnya Ya, kenapa sih? karena ketika kita ingin Ya, lanjut, ya, ketika kita tapi ingin lihat esensi seorang sarjana itu bukan pada itu dan nilai itu, akan tetapi adalah sesuatu yang sangat mendalam yang bisa kita berikan kepada masyarakat itu sendiri. Saya lihatnya seperti itu. ya, betul sekali ya Kak Rashid, dan itu terimplementasi dari keresahan yang hadir dari dalam diri Kak Rashid, sehingga aplikasi teknologi informasi ini yang juga banyak digunakan oleh masyarakat dan khususnya di Baru pastinya bisa menjadi salah satu wadah juga untuk pelaku UMKM yang lain seperti yang tadi Anda ceritakan. Tapi sebenarnya kenapa sih untuk Kak Rashid sendiri merasa bahwa aplikasi Atausil ini perlu? Kenapa sih Kak? Ya, kenapa kami merasa aplikasi ini perlu? Satu hal yang pasti bahwasanya daerah kami ini Kak di Baru pasar terbatas hanya pada waktu-waktu tertentu. Ya. Sehingga kita berupaya bagaimana bisa menciptakan itu pasar sendiri. Bagaimana cara kita menciptakan pasar itu? Yaitu kayak menciptakan aplikasi yang mana di dalamnya itu bisa apa kebutuhan masyarakat termaktub dan tersedia di dalam layanan aplikasi ini. Kan tidak mungkin kita mau berpatok misalnya kalau di daerah kami di Poso Sepengri aja ini Kak, 3 kali pasar rakyat dalam 1 minggu. Sedangkan kebutuhan kita ini sehari-hari, setiap hari begitu maksud kami. Begitu. Waktunya terbatas, tempatnya terbatas, pasar. Sehingga kita berupaya bagaimana bisa menciptakan suatu pasar tanpa batasan waktu dan tempat itu, Kak. Asik. Mantap sekali nih Kak Rashid nih, tanpa batas waktu ya. Nah, tapi sebenarnya untuk Atausil sendiri, layanan apa saja sih atau fitur apa saja Kak yang tersedia di dalam aplikasi ini? Boleh nih sharing sama teman-teman Tribuners dan juga masyarakat yang saat ini menonton. Oh ya, ada beberapa fitur atau layanan yang telah tersedia dan beroperasi sejauh ini Kak. Pertama, layanan motor atau ojek motor, yang mana merupakan layanan bagi para pengguna yang ingin mencari ojek motor tanpa perlu keluar ke pangkalan. Saya pikir ini sangat efisien dikarenakan lokasi kami di sini memang antara satu ke tempat yang lain itu cenderung relatif jauh itu Kak. Sehingga ketika saya butuh misalnya ojek motor, lalu saya mesti ke sana kan terlalu jauh.
Jadi kami hadirkan ini layanan pertama, yaitu layanan motor. Kemudian yang kedua, layanan fitur makanan, sebagaimana GrabFood misalnya seperti itu. Oke, ya. Kemudian ketiga ada layanan mobil, keempat ada layanan kurir untuk pesan antar jemput produk maupun makanan. Kami pikir itu di antaranya. Berarti nggak usah capek-capek lagi nih. Sekarang anak-anak Iya. baru bisa menggunakan aplikasi Atausil ini yang pastinya bisa menjangkau beberapa kebutuhan dari masyarakat baru tentu saja seperti itu. Tapi untuk saat ini Iya, Kak, boleh nih betul. sharing juga. Sebenarnya sudah berapa sih mitra atau driver yang telah mendaftarkan diri di dalam aplikasi Atausil ini sendiri, Kak? Saat ini di Desember sudah ada 413 ya, 413 Ya. mitra Kak yang bergabung sebagai pelaku usaha di dalam aplikasi dari berbagai macam pelaku usaha, dari makanan, ada pakaian, kesehatan, perawatan, dan lain-lain ini Kak. Ada 413 serta langsung diakomodir dengan teman-teman yang 37 driver di setiap kecamatan gitu Kak. 37 driver. Nah, Ya. jadi setiap pesanan pengguna melalui mitra itu tadi langsung terhubung kepada driver yang akan mengantarkannya langsung. Iya, iya. Nah, karena sebagaimana kita pahami bahwasanya para teman-teman pelaku usaha UMKM ini hanya menjual, tidak mengantar, dan mereka butuh pengantaran itu. Gitu. Jadi Betul kita sekali. berupaya untuk melihat benang merah dari permasalahan ini, sehingga perlu untuk dihadirkan beberapa layanan-layanan sebagaimana yang tadi maksudkan. Berarti salah satu kesan baik juga ya Kak, first impression-nya ini disambut baik oleh masyarakat karena dengan data yang tadi Kak Rashid sampaikan menjelang 1 tahun aplikasi Atausil ini sudah cukup banyak juga nih yang menjadi mitra dan driver. Tapi sebenarnya ada nggak sih Kak perbedaan aplikasi antara pengguna mitra ataupun juga driver? Itu seperti apa Kak? Oh ya, sekarang di Play Store sudah ada 4 ya aplikasi Atausil. 1 diperuntukkan untuk pengguna, 1 diperuntukkan untuk mitra yang telah terdaftar sebagai mitra, dan 1 untuk driver yang telah terdaftar, dan 1 juga untuk admin. Jadi ada 4 aplikasi. Adapun fungsi keempat aplikasi ini bukannya adanya 4 sehingga merepotkan, akan tapi tidak seperti itu. Dipetakan 4 aplikasi supaya lebih memudahkan ini para mitra maupun driver begitu. Karena ketika dia hanya 1 aplikasi pengguna dan di situ mitra, secara langsung akan bertumpuk dan sulit untuk mengakses langsung. Ya. Jadi dia harus masuk di aplikasi utama baru masuk lagi ke fitur driver misalnya. Beda misalnya ketika ada aplikasi driver langsung, ketika dia buka aplikasi tersebut langsung masuk di fitur drivernya gitu. Jadi cukup 1, lebih efisien gitu, lebih mempermudah. Lebih efisien ya. Iya, lebih efisien dibanding Tapi untuk aplikasi yang ini sendiri atau silnya sendiri ini Kak, apakah hanya diperuntukkan di daerah baru atau setiap daerah sudah bisa menjangkau untuk menggunakan aplikasi Atausil ini? Nah, untuk saat ini pengoperasiannya masih di baru, dan alhamdulillah ada niatan besar dan harapan tinggi bagaimana aplikasi ini dapat berekspansi keluar daripada baru yang bermula dalam tataran ajak aparel. Akan tetapi kami mencoba bagaimana di baru ini bisa maksimal di daerah kita, karena bagaimanapun cara kita memaksimalkan di luar ketika di daerah kita tidak maksimal, saya pikir tidak seperti itu. Karena suatu hal baik itu bagaimana kita mulai dari diri kita, tempat kita itu sendiri. Kami lihatnya seperti betul. itu. Ya, karena mungkin dengan permulaan yang dimulai dari daerah baru terlebih dahulu, kita juga pasti berharap Atausil ini yang disambut begitu baik oleh masyarakat dan pemerintah setempat tentu saja bisa berbaur ke daerah-daerah lain, dan juga pasti kabupaten-kabupaten lain bisa menggunakan aplikasi ini dan menjangkaunya. Seperti itu ya Kak Rashid ya.
Nah, Iya, untuk siap, Kak. peran pemerintah sendiri nih, ada beberapa artikel yang pernah sebelum kita bertemu nih Kak, saya sempat baca bahwa Iya, em, mendapatkan apresiasi yang sangat baik. Bagaimana tidak di tengah wabah pandemi COVID malah seorang anak muda baru menghasilkan salah satu teknologi startup yang juga diapresiasi oleh pemerintah daerah itu sendiri. Nah, untuk peran pemerintah daerah dalam melihat aplikasi Autosil ini sejauh ini seperti apa, Kak? ya, alhamdulillah Kak, peran pemerintah daerah sangat mengapresiasi hadirnya aplikasi ini karena beliau paham betapa pentingnya digital dalam kehidupan kita. Iya, Senada dengan apa yang betul. dikatakan Bapak Pak Nadiem Makarim, bahwasanya UMKM ini merupakan garda terdepan dalam memajukan ekonomi keumatan sehingga upaya mendigitalisasi produk setiap pelaku usaha merupakan sesuatu hal yang tidak bisa terhindarkan. Senada Hmm, pula dengan apa yang dikatakan oleh Bapak PLT Gubernur dalam beberapa pembukaannya, beliau mengatakan bahwasanya UMKM ini merupakan ujung tombak dalam ketahanan ekonomi yang ada di daerah kita. Sehingga apresiasi terkhusus di Baru sangat besar terhadap perkembangan aplikasi atau SIM ini. Karena sekali lagi kita membantu hadirnya aplikasi ini sangat membantu kita membantu pemerintah daerah dalam mendistribusi ini pelayanan publik sehingga bisa lebih mudah. Disrupsi ketika kita ingin lihat adalah sebuah inovasi bagaimana kita menggantikan cara-cara lama dengan cara-cara baru yang sebelumnya sangat fisikal dengan cara baru yang digital begitu Kak. Nah, sehingga perpindahan antara sesuatu yang fisik menuju digital tentu sangat diapresiasi oleh pemerintah daerah, terkhusus Bapak Bupati Baru yang selalunya memberikan testimoni positif terkait hadirnya aplikasi ini. Karena itu tadi, kita mampu mendigitalisasi dan mampu mendukung UMKM yang lain. Sehingga betul. ketika UMKM yang berapa 413 tadi terdukung, produknya kita bantu untuk pasarkan secara tidak langsung membantu besar ya hadirnya perkembangan juga di daerah kita. Karena ketika kita bicara dalam siklus ekonomi, ada beberapa hal yang prinsip Hmm, tatanan prinsip dalam ekonomi itu selain konsumsi ada juga produksi dan distribusi. Kita iya. mencoba hadirnya aplikasi ini membantu dalam pendistribusian dan lain Oke. sebagainya itu yang saya maksud. Sehingga peran dan apa kami sampaikan peran dan dukungan pemerintah sangat luar biasa terhadap perkembangan aplikasi sehingga bisa mampu berjalan pada kesempatan hari ini. Saya pikir itu kan. Ya. Dengan pemanfaatan digitalisasi tentu saja Iya, melalui tangan Kak Rashid sendiri ini sudah menjadi salah satu wadah untuk apa ya? Untuk para teman-teman pengusaha UMKM dalam mendistribusikan mungkin barang-barang ataupun usahanya melalui Atausil ini sendiri. Tapi untuk sejauh ini nih karir Atausil, apakah sudah ada pihak yang pernah mensponsori perkembangan aplikasi Atausil itu sendiri, Kak? ya Sejauh berdirinya. alhamdulillah kurang lebih 2-3 bulan yang lalu sudah ada pihak yang mensponsori hadirnya aplikasi ini, yaitu dari Bank Sulselbar langsung mensupport aplikasi ini karena itu mereka melihat bagaimana pengaruh dan kemanfaatan adanya aplikasi atau ini sangat besar untuk masyarakat. Saat ini Bank Sulselbar. Ya. Tapi untuk dalam database mayoritas yang menggunakan aplikasi Atausil ini sebenarnya dari usia berapa dan sebenarnya pekerjaannya apa saja, Kak? Dalam database Ya. mayoritas pengguna aplikasi itu kisaran umur 25 sampai Oh, iya, iya. 30 tahun gitu Kak. Dalam 25 sampai 30 tahun yang secara umum digunakan oleh teman-teman yang Oke. kantor ya orang-orang di kantor ya Ya. teman-teman karena mereka ya secara bisa dipungkiri sibuk sehingga tidak mampu untuk keluar dan melakukan aktivitas sebagaimana biasanya sehingga menggunakan layanan-layanan Iya. aplikasi ini itu secara umum itu orang-orang yang ada di kantor.
para pekerja. Iya. Tapi benar-benar ya, aplikasi Tausil ini betul-betul membantu para masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Baru sendiri itu. Dengan adanya Tausil juga ini dapat menjangkau berbagai segmen sepertinya ya Kak ya. Dalam membantu juga keseharian bahkan juga mobilitas teman-teman yang ada di Baru dengan aplikasi Tausil ini tentu saja sangat membantu. Tapi Tribuner, setelah ini kita akan membahas lebih lanjut lagi sebenarnya Kak Rashid ini sebagai founder dari Tausil ini sebenarnya kendala apa saja sih yang pernah dialami ketika mendirikan aplikasi Tausil? Tapi jangan kemana-mana, seusai jeda berikut tetap di Ngobrol Virtual bersama saya Kinan Aulia. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Kinan Aulia dan tentu saja masih dalam program Ngopi ataupun Ngobrol Virtual. Dan pada kesempatan ini tentu saja kita masih bersama narasumber kita. Siapa lagi kalau bukan owner Tausil. Halo Kak Rashid, masih bersama kita Kak Rashid? Iya Kak, siap. Iya siap. Baik Kak, kita akan melanjutkan perbincangan kita. Sepertinya kayaknya kalau kita membahas mengenai Tausil, fitur, dan juga background berdirinya, dan apresiasi maupun mitra-mitra yang menggunakan Tausil, kayaknya kurang lengkap deh Kak. Kalau Kak Rashid tidak menceritakan ataupun berbagi kepada teman-teman Tribuners
apa sih sebenarnya kendala terbesar dalam mengembangkan aplikasi Atausil ini? Silahkan Kak. Ya, siap, siap, siap Kak. Karena Atausil ini adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang digital ya, secara tidak langsung. Ketika kita berbicara tentang digital, kita akan dapat memahami suatu pelipat gandaan kecepatan secara eksponensial yang sebelumnya lambat menjadi cepat, yang sebelumnya mahal menjadi lebih murah, yang sebelumnya dekat jauh menjadi lebih dekat. Konsekuensi menghubungkan ini semua tentu membutuhkan beberapa hal sehingga menjadi kendala dan hambatan kami dalam mengoperasikan aplikasi Atausil ini. Sulitnya terhubung tentu satu, dia tidak adanya daerah yang tidak tersentuh oleh jaringan karena masih ada beberapa titik belum tersentuh oleh jaringan, sehingga untuk mengekspansi luas di daerah kami ini itu sulit. Itu poin pertama. Poin kedua, daerah kami secara geografis itu panjang, sangat panjang. Sedangkan ongkir itu main dalam putaran kilo begitu, 2.000 per kilo, sehingga ketika dari satu titik ke titik yang sangat jauh di sana dan masih daerah baru itu agak berat dan mahal untuk teman-teman pelaku usaha. Itu beberapa hambatan kekurangan secara eksternal. Adapun hambatan internal kami, ya saya pikir segala hal yang berbau digital pasti akan terkendala dalam tataran yang berbau finansial seperti itu kan. Alhamdulillah itu tadi saya katakan Sulselbar hadir untuk mensupport kami sehingga banyak tambahan fitur yang memberikan kemudahan dan membantu masyarakat kenal dalam pengembangannya. Saya pikir seperti itu kendalanya, hambatannya ada eksternal sebagaimana jaringan dan lokasi titik satu dan titik lainnya yang cenderung relatif jauh, dan hambatan internal dalam hal finansial. Karena Atausil ini bukanlah saya perusahaan besar yang ketika ingin membangun tentu sangat mudah untuk hadir gitu. Mungkin hanya 2-3 hari bahkan 1 minggu sudah bisa tersebar se Kabupaten Baru. Tapi di Atausil ini tidak. Kami menikmati jalannya ini pelan-pelan dan lain bersama teman-teman. Suka dukanya lah seperti itu. Menikmati proses ya Kak, lebih tepatnya. Ya, karena dalam tataran manusia kalau kita mengkaji persoalan gerak atau itu berarti aktualitas potensial manusia secara perlahan. Berarti memang ada dua proses penciptaan ini. Ada dua proses penciptaan. Satu diciptakan secara perlahan, yaitu kita makhluk hidup, dan langsung. Ada juga yang diciptakan sekaligus, seperti misalnya malaikat. Kita ini manusia diciptakan secara perlahan, sehingga untuk sampai kepada sesuatu dari satu titik ke titik yang lainnya dibutuhkan itu yang kakak katakan tadi, butuh proses. Ya betul. Karena manusia. Tapi kan Kak Rashid, kita tidak pernah tahu ke depannya ya. Yang namanya proses harus kita nikmati. Yang penting sih perlahan, tapi pasti. Bener kan? Perlahan. Iya, agak siap. Iya. Tapi sebenarnya untuk Kak Rashid sendiri selama hampir setahun Atausil ini berdiri, tentu saja mengalami kendala-kendala dan masih ada banyak mungkin kekurangan yang pastinya harus bisa untuk men-challenge diri sendiri untuk bisa menutupi semua itu. Nah, bagaimana sih Kak Rashid ini menghadapi tantangan-tantangan yang begitu datang mungkin silih berganti dengan adanya mungkin aplikasi-aplikasi ataupun kompetitor ya yang lain, seperti apa sih tetap beradaptasi di tengah-tengah keadaan ataupun kondisi yang seperti itu, Kak? Ya, pertama pastinya sebagaimana yang sebelumnya saya utarakan, kita membutuhkan legacy, adanya kekuatan hukum sehingga membuat kita mampu bertahan di titik ini. Ada beberapa
pihak pastinya tidak semua orang suka dengan hadirnya aplikasi. Cuman dari segi apapun kita ingin dijatuhkan, misal dari kompetitor, itu sulit karena kita bertahan dalam keadaan yang memiliki kekuatan hukum itu sendiri. Nah, jadi poin paling penting bagaimana bisa mengembangkan dan bertahan dalam gelombang kompetisi yang ada, yaitu bagaimana kita menguatkan aturan, taat kepada aturan, perkuat delegasi izin terkait aplikasi itu sendiri. Saya lihatnya seperti itu, Pak. Karena kata kuncinya itu, negara kita negara hukum, dan kita harus main secara hukum juga. Ya, baik. Tapi sebenarnya untuk Kak Rashid sendiri juga, dengan keadaan yang seperti itu tentu saja tidak boleh mundur dong, Kak, harus tetap maju sekalipun Atausil ini merupakan aplikasi yang bisa dibilang baru, tapi apresiasi dan antusias masyarakat yang cukup menyambut baik kehadiran aplikasi ini pastinya membuat semangat Kak Rashid untuk terus berpacu dong. Tapi sebenarnya untuk Kak Rashid sendiri ada nggak sih rencana kedepannya atau selanjutnya yang akan dihadirkan dalam pengembangan aplikasi Atausil ini? Mungkin di tahun 2002 yang akan mendatang atau seperti apa, Kak? Oh ya, kemarin sekitar beberapa bulan yang lalu kami sudah menghadap kepada pemerintah daerah Bupati Batu terkait pengadaan fitur baru, layanan baru di aplikasi kami ini, yaitu fitur hotel dan tiket kapal, karena di daerah kami ini ada 2 pelabuhan, sehingga kami sampaikan kepada Bapak Bupati untuk lebih memudahnya, sehingga masyarakat lebih mudah menjangkau bagaimana ketika pembelian tiket tersebut di 2 tempat tersebut langsung melalui aplikasi Atausil. Dan alhamdulillah diapresiasi dan langsung pada saat itu dihubungi bagian kepala yang berkaitan. Insya Allah untuk progres ke depannya akan kami lanjutkan di awal tahun insya Allah, Kak. Hotel dan tiket, pembelian tiket. Baik Kak Rashid untuk sharing kita mengenai Atausil ini. Tapi sebelum kita mengakhiri sesi kita pada sore hari ini, sebenarnya saya sendiri bahkan mungkin para Tribuners yang saat ini menonton mau nih dengar sebenarnya menurut Kak Rashid sendiri faktor apa sih jika kita dalam memulai usaha nih yang paling penting, apakah modal atau mungkin ide atau sebuah konsep yang harus kita realisasikan? Ketika diperhadapkan akan pertanyaan yang mana lebih dulu dan prioritas keberadaannya antara modal lebih dulu ataukah ide, tentu ketika berbicara hal demikian yang paling urgent adalah adanya konsep atau ide tersendiri. Karena walaupun ada modal akan tetapi tidak ada konsep, tentu tidak ada juga realisasi. Dan dalam konsep dasar manajemen kita pahami bahwasanya sistem POAS planning itu penting, harusnya ada perencanaan, kemudian setelah perencanaan ada organizing, kemudian setelah organizing baru aktuali. Nanti kita lihat di aktualinya, insya Allah ketika apa yang kita aktualisasi terkait perencanaan tersebut akan disupport itu, Pak, pasti akan disupport. Jadi dalam posisi yang mana lebih dulu antara dana dan ide, saya lebih pilih ide. Seperti misalnya sekarang dalam rangka pengembangan aplikasi Atausil ini, dan alhamdulillah kami mencoba lagi nih, Kak, untuk menghadirkan sebuah wadah baru di Sopeng Riaja Baru, yaitu ingin menghadirkan food court yang lahir dari bibit-bibit mitra yang ada di aplikasi Atausil ini, yang bernama Tosipulung, insya Allah dalam waktu dekat ini, Kak. Ya, baik. Tentu saja dengan faktor-faktor ataupun tadi support-support yang sempat Kak Rashid bagikan ke kita, paling penting juga manajemen keduanya ya, Kak ya. Kita harus tahu juga ke depannya nih seperti apa implementasinya juga biar masyarakat, apakah ini memang diperlukan di tengah-tengah masyarakat, apalagi kondisi pandemi yang mungkin 2 tahun yang lalu, Kak, menuntut kita untuk
apa ya yang harus kita Iya. lakukan dengan pemanfaatan digitalisasi. Untuk itu, Tribuners hadirlah seorang pemuda yang keren, berkarya, luar biasa seperti Kak Rashid ini. Baik Kak Rashid, untuk itu kita akan bacakan dulu nih komen-komen ataupun juga beberapa pertanyaan dari teman-teman ataupun Tribuners yang pada saat ini nonton live kita. Dan juga ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa Kak Rashid jawab nih. Baik, saya pilih dulu ya Kak. Siap-siap, Kak. Ini yang pertama ada dari Yusna. Halo, selamat sore Kak Rashid. Saya juga baru mendengar aplikasi Atausil ini sepertinya menarik sekali. Tapi di samping itu, apakah Atausil ini sudah bisa digunakan di tengah-tengah masyarakat yang di luar Baru, atau bagaimana jika kita pengunjung yang dari luar Baru ingin menggunakan aplikasi Atausil ini? Apakah sudah bisa dijangkau, Kak? Misalnya saya ingin ke Baru ataupun sebaliknya. Mungkin singkatnya adalah si Yusma ini mungkin mau ke Baru nih, Kak, tapi dia bukan orang Baru dan ingin menjangkau aplikasi Atausil. Apakah sudah bisa digunakan atau hanya di dalam Kabupaten Baru saja? Silahkan, Kak. Oh iya, terima kasih atas pertanyaannya. Aplikasi ini bisa di-download ya dimanapun daerahnya selama ada internet. Tentu bisa digunakan selain fitur-fitur prioritas, karena di dalamnya ada misalnya fitur pulsa dan token yang secara umum bersifat global itu, Kak, sehingga bisa diakses oleh setiap pihak. Dan juga perlu saya infokan, ketika misalnya kita dari luar, apakah bisa menggunakan aplikasi Atausil? Saya pikir bisa, karena ada beberapa, karena sekali lagi di tempat kami ini untuk pesantren Kak, ada orang-orang tua santri dari berbagai daerah itu tinggal memesankan anaknya gitu dari daerahnya, misalnya dari Pangkep atau dari Maros Makassar, memesankan anaknya yang ada di pesantren melalui fitur makanan maupun fitur kurir itu sendiri. Bisa diakses, Kak, bisa. Oke. Baik, jadi jawabannya Yusma bisa ya. Jadi sekalipun bukan orang Baru, tenang saja, bisa kok berkunjung ke Baru dengan menggunakan Atausil. Baik. Nah, satu pertanyaan lagi nih Kak, kita pilih dari cowok nih. Ada dari Rio Fadli. Halo Kak Rashid, salam kenal. Saya juga baru mendengar Atausil ini, sepertinya seru sekali ya, merupakan aplikasi yang juga bisa membantu banyak orang, termasuk saya selaku pekerja yang kerjanya pulang balik dan cukup padat hari-harinya, dan saya juga malas untuk menggunakan kendaraan sendiri biar cepat sampai ke tujuan. Tapi sebenarnya apa sih yang membuat Kak Rashid bisa berdiri dan membangun usaha Atausil ini? Apakah memang sebelumnya Kak Rashid itu mencintai untuk melakukan pekerjaan pulang balik dengan menggunakan ojol ataupun sebagainya? Wow, ini kayaknya curhat tapi langsung nanya ya Kak ya. Jadi singkatnya mungkin Kak Rio ini juga sebagai pekerja yang tiap harinya mobilitasnya juga cukup tinggi, dan sebenarnya yang melatar belakangi Kak Rashid sendiri dalam mendirikan Atausil ini, apakah memang Kak Rashid sebelumnya selalu menggunakan ojol atau lebih sering berkendara sendiri, sehingga kok bisa sih inovasi Atausil ini terbersit di benak seorang Kak Rashid, itu gimana Kak? Ya, terima kasih atas pertanyaan Kak. Salah satu indikator juga Kak, kenapa aplikasi kami ini kami adakan, itu karena adanya teman-teman adik-adik mahasiswa yang dalam kondisi pandemi kemarin mau untuk melakukan pengantaran produk dari satu pelaku usaha kepada konsumen. Nah, karena ketika kami lihat di masa kami, hampir saya tidak tahu atau mungkin memang tidak ada pada masa kami adanya teman-teman mahasiswa yang mau berprofesi sebagai kurir itu sendiri. Beda dengan pada saat itu kami lihat ada beberapa mahasiswa tinggal di asrama, tinggal di luar yang mau menjadi kurir. Dan ini saya pikir saya mencoba ini untuk membantu mereka supaya lebih mudah, yang sebelumnya melalui WA dan harus standby, akan tapi menjadi lebih mudahnya karena adanya aplikasi, hanya tunggu notifikasi langsung dari rumah gitu Kak. Itu juga merupakan salah satu latar belakang kami, karena adanya orang-orang di sekitar kami yang mau berprofesi sebagai
kurir. Jadi dalam rangka untuk mendukung dan membantu kami hadirkan ini. Ya, baik. Tentu saja dengan jawaban dari Kak Rashid pada pertanyaan Rio, semoga bisa menjawab ya, dan mungkin pertanyaan-pertanyaan Tribuners bisa langsung dipertanyakan kepada Kak Rashid. Kak Rashid punya nggak sih sosial media apa nih? Mungkin bisa nanti dibantu follow, dan setelah diskusi kita berakhir, bisa nanti teman-teman Tribuners ataupun masyarakat yang menonton ini bisa langsung berkomunikasi dengan owner At-Tausil. Boleh Kak, nama IG-nya apa? Oh iya, nama IG itu Bang Nukan, pakai Oke, spasi, siap. langsung Bang Nukan. Untuk Karena At-Tausilnya saya Kak, dari punya Nukan. sosial media sendiri? Oh iya, ada juga. Langsung saja @At-Tausil gitu. Oke, nah jadi teman-teman yang nonton pada hari ini boleh nih kalau mau share ataupun juga boleh di tag Siap. At-Tausil dan Bang Nukan ya, langsung pasti nanti di repost. Siap, Tentu siap. saja ya Kak ya. Siap, tentu Kak. Oke, baik, terima kasih banyak untuk waktunya Kak Rashid Rida SH yang merupakan juga sarjana hukum dan sedang menyelesaikan magisternya, tapi menjadi pemuda delegasi di Kabupaten Baru ya, satu-satunya pemuda yang bisa menghasilkan produk teknologi informasi yang dapat diunduh di Play Store, dan di mana aplikasi ini dapat membantu beragam kebutuhan ataupun aktivitas keseharian dan memudahkan segala bentuk keseharian dari teman-teman dan juga masyarakat khususnya di Kabupaten Baru. Untuk itu teman-teman yang ada di Kabupaten Baru jangan mau ketinggalan, harus bisa mengakses ataupun juga mendownload aplikasi At-Tausil ini sebagai bentuk apresiasi dan juga salah satu kebanggaan dong, putra terbaik di Baru ini bisa menghasilkan aplikasi startup yang juga mendapat apresiasi dari banyak orang. Semoga Kak Rashid juga kedepannya bisa membangun inovasi yang lebih baik lagi dalam mengembangkan aplikasi At-Tausil ini, sehingga bisa dijangkau di berbagai daerah, bahkan kalau bisa sampai keluar Baru ya Kak, di daerah manapun, amin. Dan tentu saja terima kasih juga untuk Kak Rashid sudah mau bergabung dengan kami di Ngobrol Virtual bersama Tribun Timur. Atas waktu dan kesempatannya, semoga kita bisa bertemu dalam ruang diskusi lainnya. Terima kasih Kak, sukses terus dan selalu jaga kesehatan. Ya, baik Tribuners, kita berada di penghujung acara Ngobrol Virtual kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk seluruh Tribuners yang setia menyaksikan program-program dari Tribun Timur, khususnya program Ngobrol Virtual. Dan nantikan episode-episode selanjutnya tentu saja dengan tema dan narasumber yang keren dan memberikan kita banyak motivasi dan tentu saja berpotensi untuk kita guide ilmu-ilmu dan pengalaman dan serta kisah inspiratifnya. Untuk itu saya mewakili kru yang bekerja pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners.